Bapak masih ingin, tapi tubuh Bapak tidak lagi merespon seperti dulu? Ini bukan karena Bapak tidak cinta. Bapak tua. Ada satu cara alami, tanpa obat keras, tanpa suntikan, cukup beberapa menit sebelum tidur untuk membangunkan kembali respon alami tubuh pria. Usia 60 bukan akhir dari kejantanan seorang pria. Tapi Bapak perlu tahu caranya. Bapak-bapak yang saya hormati, jika Bapak sudah berusia 60 tahun atau lebih, izinkan saya bertanya dengan sangat jujur dan tenang. Apakah akhir-akhir ini Bapak merasa tubuh masih hidup, tetapi ada satu bagian penting yang seolah tidak lagi merespons? Bukan karena Bapak tidak ingin, bukan karena Bapak tidak cinta pada istri, tetapi karena tubuh tidak bekerja seperti dulu. Banyak pria seusia Bapak datang kepada saya dan berkata pelan, "Dok, rasanya saya masih ada, tetapi kejantanan saya seperti perlahan menghilang." Mereka malu, mereka diam, mereka berpura-pura kuat. Padahal yang mereka rasakan bukan kelemahan, melainkan perubahan alami tubuh yang belum pernah dijelaskan dengan benar. Bapak-bapak, hari ini saya ingin mengatakan satu hal penting: sejak awal usia 60 bukan akhir dari harga diri seorang pria. Ada cara sederhana, aman, tanpa obat keras, tanpa suntikan, tanpa efek samping berbahaya, yang bisa membantu tubuh Bapak kembali merespon secara alami, bahkan hanya dengan beberapa menit sebelum tidur. Namun sebelum saya lanjutkan penjelasan penting ini, saya mohon bantuannya sebentar. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan komentar, agar saya tahu Bapak memang ingin saya terus membagikan edukasi kesehatan seperti ini untuk pria-pria seusia Bapak. Sekarang saya juga ingin tahu Bapak menonton dari daerah mana dan usia Bapak berapa saat ini. Tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dan saling mendoakan. Jika akhir-akhir ini Bapak merasa ada yang berubah pada diri saya sebagai seorang lelaki, maka mohon simak video ini sampai tuntas. Bagian terpentingnya akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh bapak-bapak yang saya hormati dimanapun Bapak berada hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Siti Rahmawati, seorang dokter yang telah lebih dari 15 tahun mendampingi dan menangani berbagai keluhan kesehatan pada pria usia dewasa dan lanjut usia, terutama yang berkaitan dengan vitalitas, kepercayaan diri, dan kualitas hidup setelah usia 60 tahun. Bapak-bapak, izinkan saya menyampaikan satu hal dengan jujur. Saya tidak berada di sini untuk menjual obat, tidak untuk mempromosikan suplemen mahal, dan tidak untuk menjanjikan keajaiban instan. Tugas saya sebagai dokter adalah membantu Bapak memahami tubuh Bapak sendiri agar Bapak bisa merawatnya dengan cara yang aman, masuk akal, dan sesuai dengan kondisi usia Bapak. Selama bertahun-tahun, praktik saya telah bertemu ratusan pria yang secara medis terlihat sehat, namun merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya sebagai seorang lelaki dan sebagai seorang suami. Dan hampir semuanya datang dengan perasaan yang sama: bingung, malu, dan tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Melalui video ini saya ingin membuka ruang yang aman bagi bapak-bapak sekalian, ruang untuk belajar tanpa dihakimi, dan untuk memahami bahwa apa yang Bapak alami bukanlah aib, melainkan bagian dari proses tubuh yang masih bisa dibantu dan diperbaiki. Jika Bapak merasa informasi seperti ini penting, silakan tekan tombol subscribe agar Bapak tidak ketinggalan penjelasan-penjelasan selanjutnya yang bisa membantu Bapak menjalani usia emas dengan lebih sehat dan lebih bermartabat. Bapak-bapak yang saya hormati, sekarang izinkan saya bertanya dengan sangat jujur, tanpa maksud menyudutkan, tanpa maksud membuat Bapak merasa tidak nyaman. Kapan terakhir kali Bapak terbangun di pagi hari dengan ereksi yang benar-benar kuat, tanpa bantuan apapun, tanpa perlu dipikirkan? Atau mungkin Bapak mulai menyadari hal ini saat bersama istri, tubuh terasa ingin, hati terasa rindu. Tetapi respon tubuh tidak sejalan dengan perasaan. Sebagian Bapak memilih diam. Sebagian memilih mengalihkan perhatian. Sebagian bahkan mulai menghindar, bukan karena tidak cinta, tetapi karena takut mengecewakan atau takut terlihat tidak lagi mampu. Bapak-bapak, perasaan ini sangat manusiawi. Dan saya ingin Bapak tahu, apa yang Bapak alami bukanlah tanda kegagalan sebagai pria. Dalam praktik saya, banyak pria usia 60 tahun ke atas datang dengan keluhan yang sama. Mereka berkata, "Dok, saya sehat, saya masih bekerja, tetapi mengapa bagian ini seperti mati perlahan?" Masalahnya, sejak lama kita diajarkan bahwa jika sudah tua, maka penurunan ini harus diterima begitu saja. Seolah-olah tidak ada yang bisa dilakukan. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian.
Jika pertanyaan-pertanyaan ini pernah muncul di benak Bapak, maka saya ingin Bapak mendengarkan dengan tenang. Karena pada banyak kasus masalahnya bukan karena Bapak sudah tua, melainkan karena tubuh belum pernah diajari cara bekerja dengan benar di usia lanjut. Dan inilah sebabnya, bagian berikutnya sangat penting untuk Bapak simak sampai tuntas. Bapak-bapak yang saya hormati, selama ini banyak pria percaya menurunnya ereksi di usia lanjut adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa diubah. Usia sering dijadikan kambing hitam, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam dunia medis, kita memahami bahwa ereksi bukanlah satu organ bekerja sendiri. Ia adalah hasil dari kerjasama 3 sistem penting: aliran darah, sistem saraf, dan hormon pria. Seiring bertambahnya usia, yang paling sering melemah bukanlah organ intimnya, melainkan jalur pendukungnya. Izinkan saya memberi perumpamaan sederhana. Tubuh pria itu seperti sistem irigasi, airnya masih ada sumbernya, tidak kering. Namun jika selang airnya terlipat menyempit atau jarang digunakan, maka aliran air tidak akan keluar dengan kuat. Begitu juga dengan ereksi. Bukan karena tubuh Bapak tidak mampu, tetapi karena aliran darah ke area panggul menjadi lebih lambat, respon saraf tidak sepeka dulu, dan produksi hormon testosteron menurun secara bertahap. Yang menarik, pada banyak pria usia 60 hingga 70 tahun yang datang ke tempat praktik saya hasil pemeriksaan medis, mereka justru baik. Gula darah terkendali, kolesterol stabil, dan prostat tidak bermasalah secara signifikan. Namun tetap saja fungsi seksual melemah. Ini menunjukkan satu hal penting: masalahnya bukan kerusakan, melainkan kurangnya stimulasi dan perawatan pada jalur vital tubuh. Jika jalur-jalur ini dibantu untuk kembali aktif, tubuh memiliki kemampuan alami untuk merespons kembali. Bukan secara instan seperti obat keras, tetapi secara bertahap, aman, dan berkelanjutan. Inilah dasar ilmiah mengapa pendekatan alami yang menargetkan sirkulasi saraf dan otot panggul bisa memberikan perubahan nyata bahkan di usia yang tidak lagi muda. Dan di bagian berikutnya, saya akan mulai menjelaskan tentang satu titik penting di tubuh pria yang berperan besar dalam membangunkan kembali jalur-jalur ini. Beberapa waktu lalu datang kepada saya seorang pria bernama Pak Handoko, usia 65 tahun, seorang pensiunan kepala sekolah. Penampilan beliau rapi. Cara bicaranya tenang. Secara fisik beliau terlihat seperti pria yang sehat, namun saat duduk di hadapan saya beliau menundukkan kepala dan berkata dengan suara pelan, "Dok, rasanya saya masih hidup, tetapi seperti lampu yang hampir padam. Masih menyala tapi tidak lagi terang." Pak Handoko bercerita bahwa sejak beberapa tahun terakhir, ereksi semakin jarang muncul, kalaupun ada cepat melemah. Perlahan kepercayaan dirinya sebagai seorang suami ikut memudar. Beliau tidak pernah menyalahkan istrinya. Beliau juga tidak pernah dimarahi oleh istrinya. Namun, justru disitulah rasa sedihnya semakin dalam. "Istri saya tidak pernah menuntut, Dok, tapi saya tahu. Saya mengecewakan," kata beliau sambil menarik napas panjang. Pak Handoko mengaku sudah mencoba banyak cara. Mulai dari jamu tradisional, suplemen mahal, hingga obat kuat yang direkomendasikan oleh teman. Hasilnya, sebagian hanya bertahan sebentar. Sebagian lain justru membuat dadanya berdebar, kepalanya pusing, dan tidurnya tidak nyenyak. Yang membuat beliau semakin bingung, secara medis hasil pemeriksaannya cukup baik. Gula darah normal, kolesterol terkontrol, prostat dalam kondisi sehat. Beliau bertanya dengan jujur, "Kalau semua hasilnya baik, Dok, lalu sebenarnya apa yang salah dengan saya?" Pertanyaan itulah yang sering muncul di benak banyak pria seusia Pak Handoko. Dan disinilah saya mulai menjelaskan kepada beliau bahwa pada banyak pria senior masalahnya bukan pada organ yang rusak, melainkan pada jalur energi dan sirkulasi tubuh yang melemah karena jarang dirawat. Penjelasan inilah yang kemudian membuka pintu menuju pendekatan yang sama sekali berbeda dari yang pernah beliau coba sebelumnya. Dan tentang pendekatan itulah yang akan saya jelaskan kepada bapak-bapak pada bagian berikutnya. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah Pak Handoko memahami bahwa masalahnya bukan pada organ yang rusak, melainkan pada jalur sirkulasi dan respon tubuh yang melemah, saya mulai memperkenalkan kepada beliau sebuah pendekatan yang sangat sederhana namun sering diabaikan. Pendekatan ini bukan obat, bukan suntikan, dan bukan pula teknik berbahaya. Ini adalah bagian dari pengobatan timur yang telah digunakan selama ribuan tahun dan kini juga mulai banyak dipelajari secara ilmiah. Pendekatan ini berfokus pada satu titik penting di tubuh pria yang dalam pengobatan timur dikenal sebagai titik Huyin atau sering disebut sebagai gerbang kehidupan. Titik ini berada di area perineum, yaitu di tengah antara kantong zakar dan lubang anus.
Meskipun ukurannya kecil dan jarang diperhatikan di area inilah berkumpul banyak saraf penting pembuluh darah besar serta otot dasar panggul yang berperan langsung dalam ereksi ejakulasi dan kesehatan prostat. Saya perlu menegaskan satu hal sejak awal. Ini bukan ilmu mistik, ini bukan praktik aneh, dan ini bukan kepercayaan tanpa dasar. Secara medis, area ini adalah pusat lalu lintas sinyal antara otak dan organ intim. Ketika titik ini jarang distimulasi aliran darah menjadi pasif respons saraf melemah dan tubuh seperti lupa bagaimana cara bekerja secara optimal. Saya jelaskan kepada Pak Handoko bahwa tujuan pendekatan ini bukan menciptakan keajaiban instan, melainkan membangunkan kembali kemampuan alami tubuh yang selama ini tertidur. Beliau terlihat ragu namun juga merasa penjelasan ini masuk akal. Dan dari sinilah proses pemulihan alami itu mulai berjalan. Pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan manfaat nyata yang dirasakan oleh para pasien setelah melakukan stimulasi titik ini secara rutin. Bapak-bapak yang saya hormati, salah satu hal yang sering membuat para pasien saya terkejut adalah ini manfaat dari stimulasi titik Huyin tidak hanya dirasakan pada ereksi semata, perubahan biasanya datang secara perlahan namun nyata. Beberapa hari pertama, banyak pasien mulai merasakan sensasi hangat dan aliran yang lebih hidup di area panggul. Bukan rasa sakit, melainkan perasaan tubuh mulai bangun. Pak Bambang, usia 62 tahun, pernah berkata kepada saya, "Dok, sudah lama sekali saya tidak merasakan apa-apa di bagian itu. Sekarang rasanya lebih peka, lebih hidup." Pada sebagian pria, tanda awal yang sangat penting adalah kembalinya ereksi pagi. Bukan untuk tujuan hubungan, tetapi sebagai sinyal bahwa aliran darah dan respon saraf mulai membaik. Ada pula manfaat yang sering tidak disangka-sangka. Pak Widodo usia 64 tahun datang awalnya karena keluhan ereksi. Namun setelah beberapa hari rutin melakukan teknik ini, beliau justru mengatakan bahwa buang air kecil menjadi lebih lancar dan frekuensi terbangun di malam hari berkurang. Tidurnya menjadi lebih nyenyak. Pak Sugiharto usia 67 tahun mengeluhkan hilangnya gairah selama bertahun-tahun. Setelah stimulasi titik ini dilakukan secara konsisten, rasa ketertarikan perlahan kembali. Beliau berkata, "Sekarang saya merasa lebih ingin dekat dengan istri bukan karena terpaksa, tapi karena memang ingin." Manfaat lain yang juga sering dirasakan adalah meningkatnya stamina dan kontrol diri. Otot dasar panggul yang kembali aktif membantu pria mengontrol ejakulasi dengan lebih baik, sehingga hubungan menjadi lebih nyaman dan harmonis. Bapak-bapak sekalian, semua perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam. Namun dengan konsistensi tubuh menunjukkan kemampuannya untuk memperbaiki diri secara alami. Dan di bagian berikutnya saya akan menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana cara melakukan teknik ini dengan benar dan aman di rumah. Bapak-bapak yang saya hormati, sekarang saya akan menjelaskan langkah demi langkah cara melakukan stimulasi titik ini dengan aman, lembut, dan efektif. Mohon dengarkan dengan tenang. Ini bukan perlombaan, ini adalah proses membantu tubuh Bapak bekerja kembali secara alami. Langkah pertama, pilih waktu yang tepat. Waktu terbaik melakukan teknik ini adalah pada malam hari sekitar 30 menit sebelum tidur. Pada waktu ini, tubuh mulai masuk ke fase istirahat dan perbaikan. Hormon pertumbuhan dan hormon pria diproduksi lebih optimal saat tidur malam yang nyenyak. Langkah kedua, cari posisi yang nyaman. Bapak bisa berbaring telentang di tempat tidur dengan lutut sedikit ditekuk atau duduk santai dengan posisi bersila. Yang terpenting, tubuh dalam keadaan rileks dan tidak menahan ketegangan. Langkah ketiga, temukan titiknya. Gunakan jari tengah Bapak. Letakkan di area perineum, yaitu di tengah antara kantong zakar dan lubang anus. Biasanya terasa sedikit cekungan lembut. Itulah titik yang kita maksud. Langkah keempat, lakukan tekanan dengan benar. Tekan titik tersebut secara perlahan, namun mantap. Bukan ditekan keras, bukan dipijat kasar. Cukup dalam hingga Bapak merasakan sensasi hangat atau denyutan halus. Tahan tekanan selama 30 detik, kemudian lepaskan selama 10 detik. Ulangi proses ini sebanyak 5 kali. Total waktu yang dibutuhkan tidak lebih dari 5 menit. Langkah kelima, atur pernapasan. Saat menekan titik, tarik napas perlahan melalui hidung, hembuskan pelan melalui mulut, biarkan napas membantu tubuh menjadi lebih rileks. Jika Bapak mau sambil bernapas, bayangkan aliran darah mengalir lancar ke area panggul dan organ intim. Visualisasi sederhana ini membantu sistem saraf merespons lebih baik. Bapak-bapak sekalian, kunci dari teknik ini adalah konsistensi. Lakukan setiap malam tanpa terlewat. Sebagian pria mulai merasakan perubahan dalam 3 hingga 5 hari, yang lain membutuhkan 1 hingga 2 minggu. Setiap tubuh berbeda. Jangan membandingkan diri Bapak dengan orang lain. Yang terpenting adalah memberi tubuh kesempatan untuk pulih dengan cara yang benar dan aman.
Pada bagian berikutnya, saya akan membagikan tips tambahan dan peringatan penting agar hasilnya lebih maksimal dan tetap menjaga keselamatan Bapak. Bapak-bapak yang saya hormati, agar teknik yang sudah saya jelaskan tadi memberikan hasil yang lebih optimal, ada beberapa kebiasaan pendukung sederhana yang sangat saya anjurkan. Pertama, lakukan teknik ini saat tubuh benar-benar rileks. Waktu terbaik adalah setelah mandi air hangat. Air hangat membantu melemaskan otot dan membuat pembuluh darah lebih mudah terbuka. Kedua, usahakan Bapak bergerak ringan setiap hari. Tidak perlu olahraga berat, cukup berjalan kaki santai sekitar 20-30 menit setiap pagi, sudah sangat membantu melancarkan sirkulasi darah dan menjaga kesehatan jantung. Ketiga, perhatikan pola tidur. Tidur malam yang cukup sekitar 7,8 jam sangat penting untuk produksi hormon testosteron alami. Kurang tidur dalam waktu lama akan menurunkan hormon pria secara signifikan sehingga hasil teknik ini menjadi kurang maksimal. Keempat, kurangi kebiasaan merokok jika Bapak masih merokok. Rokok merusak pembuluh darah kecil yang sangat dibutuhkan untuk ereksi. Bahkan, satu batang rokok dapat langsung menurunkan aliran darah ke area panggul. Selain itu, asupan makanan juga berperan. Telur, madu, kacang-kacangan, dan kurma mendukung energi dan vitalitas pria jika dikonsumsi secukupnya. Namun, bapak-bapak sekalian, saya juga perlu menyampaikan peringatan penting. Jika Bapak memiliki wasir berat luka terbuka atau infeksi di area perineum, sebaiknya tunda dulu teknik ini dan konsultasikan dengan dokter. Jika saat melakukan teknik ini muncul rasa nyeri tajam atau tidak nyaman berlebihan, segera hentikan. Tekanan tidak perlu keras. Tubuh Bapak akan memberi sinyal jika sudah cukup. Ingatlah selalu tujuan dari teknik ini adalah membantu tubuh, bukan memaksa tubuh. Pada bagian berikutnya, saya akan kembali ke cerita Pak Handoko dan menceritakan perubahan yang beliau rasakan setelah menjalani teknik ini secara rutin. Bapak-bapak yang saya hormati, izinkan saya kembali ke cerita Pak Handoko. Sekitar 1 minggu setelah beliau melakukan teknik ini secara rutin setiap malam, Pak Handoko menghubungi saya. Nada suaranya terdengar berbeda, lebih ringan, lebih hidup. Beliau berkata, "Dok, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun saya terbangun pagi dengan kondisi yang sudah lama saya lupakan." Bagi sebagian orang, ereksi pagi mungkin terdengar sebagai hal sepele. Namun bagi pria seusia Pak Handoko itu adalah tanda bahwa tubuhnya masih merespons bahwa ia belum selesai. Yang lebih menyentuh Pak Handoko tidak hanya bercerita tentang perubahan fisik. Beliau berkata bahwa kini ia merasa lebih tenang saat berada di dekat istrinya, tidak lagi dihantui rasa takut, tidak lagi menghindar. Percakapan mereka menjadi lebih hangat, sentuhan terasa lebih tulus. "Dok, rasanya saya kembali menjadi diri saya sendiri," kata beliau dengan suara bergetar. Bapak-bapak sekalian, di usia lanjut ini bukan semata-mata soal kemampuan fisik, ini adalah soal harga diri, soal perasaan masih dibutuhkan, masih bisa memberi, dan masih dicintai sebagai seorang lelaki. Pengalaman Pak Handoko menunjukkan satu hal penting: ketika tubuh dibantu dengan cara yang benar dan aman, ia memiliki kemampuan untuk pulih bahkan setelah bertahun-tahun terabaikan. Dan di bagian terakhir nanti, saya ingin menyampaikan satu pesan penting untuk bapak-bapak semua sebelum kita menutup pembahasan ini. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum kita menutup pembahasan ini, saya ingin Bapak mengingat satu hal penting. Usia 60, 70, bahkan 80 tahun bukanlah akhir dari kehidupan seorang pria. Selama Bapak masih bernapas, selama tubuh masih bisa merespons, selalu ada ruang untuk merawat diri dan memperbaiki kualitas hidup. Apa yang saya bagikan hari ini bukan janji keajaiban, melainkan undangan untuk kembali mendengarkan tubuh sendiri. Teknik sederhana aman yang jika dilakukan dengan konsisten bisa membantu tubuh Bapak bekerja lebih baik tanpa harus bergantung pada obat keras. Malam ini sebelum Bapak tidur, luangkan waktu 5 menit saja untuk mempraktikkan teknik yang sudah saya jelaskan. Lakukan dengan tenang tanpa paksaan dan perhatikan bagaimana tubuh Bapak merespons dalam beberapa hari ke depan. Jika Bapak merasakan perubahan sekecil apapun itu, saya mengundang Bapak untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Cerita Bapak bisa menjadi harapan bagi pria lain yang sedang mengalami hal serupa. Mari kita bangun komunitas pria lansia yang sehat, percaya diri, dan tetap bermartabat di usia emas. Jika Bapak merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak tidak ketinggalan video-video edukasi kesehatan berikutnya. Saya Dr. Siti Rahmawati. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap percaya diri sebagai seorang lelaki.